Setelah kejadian kebakaran di Los Angeles ya teman-teman, saya melihat beberapa kejadian yang juga miris di Indonesia, yaitu hal-hal yang serupa dengan Los Angeles. Karena apa? Menyaksikan netizen di Indonesia itu teman-teman, ketika melihat fenomena kejadian kebakaran, itu selalu mendikte kuasa Allah. Mendikte orang-orang seolah-olah si paling pembuat azab. Ketika orang-orang Amerika di sana, tidak terkhusus orang kafir, orang muslim, saudara-saudara kita di Los Angeles sana juga terkena dampak akibat kebakaran itu. Ada masjid rata dengan tanah ikut terbakar teman-teman. Dan saya sedih menyaksikan netizen di Indonesia bergembira ria di atas bencana alam yang ditimpa oleh orang-orang di Los Angeles sana. Ini bencana alam. Ya, bencana alam bisa menimpa kepada siapa saja. Tapi seolah-olah mereka ini paling suci, paling tidak bisa diazab oleh Allah. Kita saksikan. Ya, kita saksikan di negara kita. Ya, 5 hari ini saya menahan-nahan untuk membahas ini. Semakin banyak kebakaran di berbagai tempat yang berbeda-beda pula. Sampai kemarin video ini tayang tanggal 22 Januari 2025. Pada tanggal 21 Januari 2025 ada kebakaran juga di Kemayoran. Setelah bencana alam kebakaran di Glodok yang menewaskan dan banyak sekali kerugian, di Kemayoran juga ikut kebakaran. Ada apa wahai netizen? Apakah ini azab? Apakah ini azab? Saya bukan marah kepada kalian, saya hanya miris. Saya hanya miris. Apakah ini juga karena Gaza? Karena orang Indonesia cuma memberikan makanan, memberikan uang kepada orang Gaza dan membiarkan anak-anak di sana mati begitu saja dibombardir sama orang Israel. Tidak turun ke sana. Apakah begitu rumusnya? Dan saya menjumpai beberapa komentar ketika saya melihat beberapa fenomena kebakaran yang sepekan ini terjadi di Indonesia. Netizen ini harus belajar. Jangan sedikit-sedikit mendikte kuasa Allah. Jangan sedikit-sedikit mendikte azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Donald Trump mentang kuasa Allah, akhirnya Allah kirimkan bencana alam kepada masyarakatnya, kepada negaranya. Nah, kalau yang di Indonesia bagaimana? Oh, ada juga yang komentar teman-teman. Ya, ada juga yang berkomentar. Ini gara-gara apa? Gara-gara orang-orang yang katanya dulu membangun organisasi ormas itu yang putih-putih. Saya juga pernah hampir mau ikut itu. Apa katanya? Akibat ormas yang itu dibubarkan, mereka kan hobi memberantas kemaksiatan dan lain sebagainya. Men-sweeping. Ketika di bulan puasa, sweeping ini, sweeping itu. Akibat itu dibubarkan, lihat kejadian kemaksiatan di mana-mana. Sehingga Allah turunkan kebakaran. Didikte lagi kuasa Allah sama netizen. Ya Allah, kenapa kalian itu selalu mendikte kuasa Allah? Memang betul. Ketika ada beragam macam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang alim, orang-orang bertakwa, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah tapi dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Azab dari dia katanya. Disuruh kepada malaikat azab dari orang yang paling bertakwa itu tetapi dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan orang-orang bermaksiat di daerah mereka. Apakah kalian kira di Los Angeles sana, warga Los Angeles, baik yang muslim ataupun yang kafir, apakah mereka mendiamkan perbuatan dari Trump? No, banyak di antara mereka, ratusan orang, ribuan, puluhan, bahkan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menyuarakan stop perang. Belum lagi yang muslim. Dan ketika terjadi kebakaran, kalian bergembira ria. Apakah begitu cara kalian dalam menyikapi fenomena alam? Tornado, api, kebakaran, bencana alam, banjir bandang dan lain sebagainya. Di Indonesia langganan kebakaran. Ya, apalagi kebakaran nih. Di Indonesia tidak ada krisis iklim, pemanasan global seperti yang terjadi di Amerika sana. No. Di Indonesia masih sejuk. Tetapi kenapa dalam sepekan ini ada beberapa kebakaran di berbagai tempat dengan puluhan korban? Apakah itu juga azab dari Allah? Karena kalian mentertawakan saudara kalian di Amerika sana. Ingat, banyak juga orang muslim, pemukiman orang muslim, masjid-masjid di Amerika, di Los Angeles sana terbakar akibat kebakaran itu. Apakah yang terjadi di Indonesia ini, dalam sepekan ini, terjadi kebakaran beruntun di berbagai tempat yang berbeda? Ini adalah azab dari Allah karena kalian kebanyakan di media sosial mentertawakan, bergembira ria atas kebakaran yang terjadi di Los Angeles sana. Sampai-sampai video AI kalian bangga-banggakan. Jadi kita ini beragama. Kemarin saja ketika saya membahas Unity, ya Allah, sangat miris sekali. Ketika saya membahas Unity, ada akun tidak jelas, akun yang tidak jelas, akun fake,
akun apa itu, mengupload salah satu video yang dimana menunjukkan seorang wanita sedang sakit kronis teman-teman. Badannya kurus, tinggal kulit dan tulang. Apa yang terjadi? Di-compare dengan video penghinaannya Suniti, si Dewi Bulan itu. Lalu dibangunlah narasi bahwa yang sakit itu adalah Suniti. Sedangkan setelah ditelusuri videonya, yang sakit itu bukan Suniti teman-teman, tapi bernama Dewi, seorang muslimah pula. Bukan Dewi Bulan yang dimaksud oleh netizen Suniti. No. Oh, di framing. Lihat tuh, si Suniti sekarang sudah sakit keras, mau mati karena kena azab Allah, karena menentang azab Allah. Dia nantang azab Allah, tapi dia masih sehat sampai sekarang. Dia akan ketawa ketiwi melihat tingkah kalian dikit-dikit mendikte kuasa Allah. Ada video hoax, dibangga-banggakan pula. Ya, apalagi memang di Indonesia itu terkadang orang untuk mencari views, mereka membuat video hoax dan disangkut pautkan dengan kuasa Allah, dengan azab-azab Allah, berdusta atas nama Allah. Jangan teman-teman, Allah punya azabnya sendiri. Allah tahu apa yang akan dia lakukan. Azab Allah itu bukan hanya turun di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Dan itu adalah azab yang kekal bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang syirik. Ya, dan kita harus semangat mengkaji di sini ya teman-teman. Jangan sampai kita termakan hoax. Apalagi di Indonesia ini sering mendikte kuasa Allah. Stop mendikte kuasa Allah. Dikit-dikit azab, dikit-dikit kualat. No, sentolo lah pokoknya. Jangan dikit-dikit azab kualat. Kenapa? Tidak semuanya seperti itu. Bencana alam bisa menimpa kepada siapa saja. Bisa menimpa kepada Anda yang juga mendikte kuasa Allah, mengkomentar ini azab Allah, ini azab Allah. Bisa menimpa ke Anda juga. Jadi saya hanya mengajak kalian berpikir. Di video ini saya ingin mengajak kalian berpikir agar apa? Agar tidak dikit-dikit bicara azab. Ya, azab Allah itu sudah ada tempatnya. Ada kelak di akhirat, azab yang pedih, azab yang kekal. Nggak perlu diazab di dunia, ya, nggak perlu. Karena kalau semua dosa ini diazab di dunia, maka selesai urusan teman-teman. Semua orang akan beriman. Dikit-dikit turun azab Allah, dikit-dikit turun azab Allah. Semuanya akan beriman kepada Allah nantinya. Nggak ada yang kafir nanti. Tapi Allah membiarkan dunia ini begini teman-teman. Agar apa? Agar kita bisa memilih, ya. Agar bisa memilih. Tuh ada orang yang ateis, tuh ada orang yang kafir, tuh ada orang munafik, ada orang yang musyrik, ada yang begini, ada yang begitu. Agar kita bisa memilih, agar kita tahu jalan kita. Begitu saja dari saya. Jadi sebagai penutup, mari kita doakan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan sanak familinya akibat kebakaran ini. Semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dan beserta orang-orang yang meninggal, diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin.